Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luli Syafiratul Iza dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas R001 NIM A1A219035 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM A1A219027 angkatan 2019 jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester Australia dan Oceania. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mahardika dengan NIM A1A21943 angkatan 2019 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Australia dan Oceania. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Susi Masrolika Silotang dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas R001 dengan NIM A1A2190007 dari kelompok 5. Peta penemuan benua Australia dalam penjelajahan bangsa barat tahun 1607 sampai 1771. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu latar belakangnya, yang diawali dengan reformasi yang dasarnya adalah masalah keagamaan, tetapi kemudian melahirkan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi di bidang politik, perdagangan, kemudian kepentingan-kepentingan kemanusiaan lainnya. Dalam bidang politik juga bermotifkan agama. Belanda dan Spanyol terlibat dalam perang mereka yang terkenal, yaitu Perang 80 tahun sekitar tahun 1568 sampai 1648. Nah, perang ini itu muncul karena Belanda yang pro terhadap paham reformasi. Mereka itu tidak mau mengikuti dan tunduk lagi di bawah kerajaan Spanyol pada masa Raja Philip II. Selama berlangsungnya perang, pelaut-pelaut Belanda yang banyak mengambil peran yang besar dalam perdagangan di Eropa. Peran para pelaut Belanda mendistribusikan barang dagangan dari Lisabon ke seluruh Eropa. Lisabon itu sendiri adalah pelabuhan terbesar yang ada di Eropa, di mana barang-barang dari Asia, terutama rempah-rempah dari Indonesia, diperdagangkan. Kemudian keuntungan dagang itulah yang menjadi modal dalam perang melawan Spanyol. Nah, bencana bagi bangsa Belanda justru terjadi ketika Portugal berhasil disatukan di bawah kekuasaan Spanyol. Akhirnya pelabuhan Lisabon pun ditutup bagi kapal-kapal Belanda atas perintah Raja Philip II. Dengan ditutupnya Lisabon, maka Belanda berusaha sendiri untuk menemukan jalan ke sebuah wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Kapal Belanda datang pertama kali mengunjungi pantai Australia adalah Dufferin di bawah pimpinan William Jones. Kapal ini berangkat dari salah satu pos Belanda di Indonesia untuk menyelidiki pantai selatan Irian. Dalam rangka pelayaran penyelidikan, William Jones memotong Selat Torres hingga Maret 1606, sampai di suatu lokasi di semenanjung York atau Queensland. William Jones dan anak buahnya ini orang Eropa pertama kali yang melihat atau menemukan benua Australia. Selanjutnya dilanjutkan oleh ekspedisi Hendrik Brouwer sebagai Jenderal VOC. Secara kebetulan, mereka menemukan rute baru untuk mencapai Pulau Jawa, dan Brouwer mencapai Pulau Jawa dalam waktu singkat. Kapal Belanda bernama Benraj yang dipimpin oleh Kapten Dirk Hartog mengikuti rute pelayaran Brouwer, dan secara kebetulan mencapai pantai barat Australia yang mendiami pulau sampai sekarang diberi nama Hartog Island. Di pulau ini dia menegakkan sebuah tiang dan meninggalkan sebuah piringan yang dipakukan pada tiang tersebut. Tahun 1619, Frederick de Houtman sampai di pantai barat Australia di sebelah selatan kota Perth sekarang. Dalam pelayarannya itu, Houtman hampir saja mengalami kecelakaan di sebuah tempat yang berbahaya yang diberi nama Abrol House. Gubernur Jenderal Anthony van Diemen tercatat sebagai 5 pemimpin VOC yang paling besar.
perhatian terhadap eksplorasi ke daerah Australia. Untuk keperluan eksplorasi, ia memilih seorang pelaut bernama Abel Jansen Tasman dengan mengomandoi 2 kapal Belanda, Hemsworth dan Zeechind. Abel Tasman meninggalkan Batavia pada tanggal 14 Agustus 1642. Dengan memotong Samudra Hindia, Tasman mula-mula menuju Mauritius, kemudian membelokkan pelayarannya ke arah Australia. Pada tanggal 21 November 1642, Tasman menemukan daratan yang disebut Van Diemen's yang sekarang dikenal Tasmania. Pada tahun 1699, pemerintah Inggris mempercayakan kapal Robert di bawah komando William Dampier untuk menyelidiki New Holland. Pada tanggal 6 Agustus 1699, William Dampier berhasil mendarat di suatu tempat yang kemudian dinamakan Shark Bay. Pada tahun 1770, James Cook meninggalkan New Zealand dan meneruskan pelayarannya untuk menyelidiki Van Diemen's Land. Ia mendarat di suatu tempat perbatasan New South Wales dengan Victoria yang diberi nama Botany Bay. Dari Botany Bay, James Cook meneruskan pelayarannya ke arah utara dengan menyusuri pantai timur Australia, melewati ujung semenanjung York pada sebuah pulau yang diberi nama Possession Island. Kemudian, James Cook menancapkan bendera dan mengklaim daerah itu dijadikan sebagai daerah Inggris. James Cook memberi nama daerah itu New South Wales. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Agustus 1770 dan berhasil mendarat di pantai barat Australia secara menyeluruh pada tahun 1771.